Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirpan Maulana Putra dengan NIM 23101 dari kelas Informatika C. Jadi, pada kesempatan ini kita akan masuk ke teknik pemrosesan gambar yang lebih advance, mulai dari menghaluskan gambar atau smoothing, lalu mengubah gambar jadi hitam putih atau binarization, selanjutnya sampai ke mendeteksi tepi objek atau biasa disebut edge detection. Yang pertama kita mengimpor CP2 untuk memanggil library CP2 pada PenCP. Selanjutnya di sini ada img sama dengan cp2.imret untuk membaca gambar. Selanjutnya blur sama dengan cp2.blur. Ini melakukan smoothing. Jadi img ini adalah gambar. Selanjutnya 2,2 ukuran kernel dan min 1, min 1 artinya titik pusat kernel. Maka di sini akan menampilkan jendela berisi gambar asli dan gambar yang sudah di-blur. Selanjutnya kita akan coba interaktif. Kita akan pakai trackbar atau slide untuk mengubah ukuran kernel secara real time. Jadi di sini mengatur variabel untuk slide max value batas ukuran kernel yaitu 10 dan default value posisi awal. Nah, yang selanjutnya fungsi untuk on track bar akan dijalankan otomatis saat slider digeser. Jadi if val kurang dari 0 memastikan ukuran kernel tidak 0. Lalu blur sama dengan mengaplikasikan blur dengan ukuran kernel sesuai nilai slider atau val. Ini kita bisa menyesuaikan untuk kernel blurnya. Lalu di sini kita akan lanjut untuk implementasi Gaussian blur. Di sini sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini ukuran kernelnya 3,3, lalu 0,0 itu sigma x, sigma y, yaitu standar deviasi. Jika 0, OpenCV menghitungnya otomatis berdasarkan ukuran kernel. Jadi ini akan seperti ini. Selanjutnya atur kernel size menggunakan trackbar. Di sini ada fungsi untuk logika cek val %2 sama dengan 1 ditambahkan untuk memastikan nilai slider adalah angka ganjil. Jika genap, kode tidak akan dijalankan agar tidak error. Selanjutnya menampilkan cp2.blur dan cp2.gaussian blur dalam satu window. Lanjut di sini import numpy, lalu sini menghitung dua jenis blur, lalu membuat kanvas kosong top frame dengan tinggi sama tapi lebar 2 kali gambar asli, dan 3 channel warna untuk tipe datanya yaitu Win8. Selanjutnya menempelkan blur 1 di setengah kiri kanvas dan blur 2 di setengah kanan kanvas.
maka hasilnya akan seperti ini. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke materi mengenai image binarization atau thresholding. Mungkin di sini image pembaca gambar, lalu IMG sama dengan speedo.speedcolor. Di sini membaca gambar dan mengubahnya menjadi grayscale skala abu-abu. Lalu thresholding biasanya dilakukan pada gambar grayscale. Lalu pada bagian ini yaitu mengaplikasikan 5 metode berbeda. Argumen, gambar, nilai threshold, nilai max, metode. Lalu 230 itu batas threshold, lalu 255 nilai maksimum atau putih. Hasil disimpan di variabel trace dan nilai threshold yang dipakai disimpan di red. Lalu di sini kita mshow lakukan. Di sini akan muncul beberapa Nah, selanjutnya itu menambahkan sumber untuk kontrol file threshold. Sini ada fungsi slider digeser. Jadi nilai file bergantikan angka 230 yang tadi kita hardcode. Semua window akan update otomatis. Lalu di sini tinggal show. Nah, di sini akan muncul. Ini untuk trackernya. Ini kita bisa menyesuaikan untuk thresholdnya. Lanjut, di sini ada combine dalam satu frame. Jadi agar rapi, kita gabungkan gambar asli dan hasil binernya ke dalam satu kanvas menggunakan NumPy mirip seperti yang kita lakukan di bagian smoothing. Jadi di sini ada frame sama dengan np.zeros. Karena gambar sudah grayscale atau 2 dimensi, kita tidak butuh parameter channel. Hanya height atau tinggi dan lebar kali 2. Lalu di sini kiri asli, kanan hasil binary. Bagian terakhir adalah untuk edge detection. Jadi algoritma paling terkenal adalah Kenny Edge Detection. Ini berfungsi menemukan batas antar objek. Sini IMG Embedded membaca sebuah gambar ini. Lalu Grace, speed color, gambar blocks, JPG, dan ubah ke grayscale. Lalu edge. Lalu fungsi ini fungsi kayak ini membutuhkan dua nilai threshold, min-nya 100, lalu max-nya 250. Selanjutnya pixel dengan gradient max dianggap pasti edge. Lalu pixel di antara min dan max dicek koneksinya. Selanjutnya pixel dari min bukan edge.
Di sini menggunakan trackbar untuk mengubah nilai min max pada speedo Kenny. Di sini ada si current, min, dan max, variabel global untuk menyimpan nilai saat ini. Lalu fungsi ini fungsi callback untuk slider min mengupdate variabel global current min, lalu menjalankan Kenny dengan nilai min yang baru. Jadi fungsi untuk callback untuk slider max, lalu pada bagian ini membuat dua slider di jendela yang sama. Maka saat dijalankan akan muncul seperti ini. Untuk minimalnya, sini untuk maksimalnya. Selanjutnya, ini dengan thresholding. Jadi bagaimana kita menerapkan binary thresholding dulu, baru hasilnya kita deteksi tepinya edge detection. Ini di sini ada fungsi depth on trackbar threshold. Ubah gambar gray menjadi binary image hitam putih berdasarkan slide fall. Lalu masukkan binary IMG bukan gray asli ke fungsi Kenny dengan nilai min max tetap 100, 27, dan 200. Lalu pada bagian frame menggabungkan gambar binary dan gambar edge dalam satu kanvas vertikal. Lalu memanggil fungsi awal dan menampilkan gambar asli terpisah sebagai referensi. Akan seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.